Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan saintifik. Ada 3 pokok yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian pendekatan saintifik, kemudian langkah-langkah, kemudian uraian dari langkah-langkah tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Jadi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data, observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikan. Kemudian yang kedua ada menurut Rusman, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran, serta mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh sang guru. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik adalah yang pertama adalah observing, yang kedua ada questioning, kemudian ada experimenting, kemudian ada associating, dan yang terakhir ada communicating. Lalu apa yang disebut dengan observing? Observing itu dalam bahasa Indonesianya adalah mengamati. Jadi langkah pertama dalam pendekatan ini adalah proses mengamati. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama guru. Kegiatan pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Adapun dengan menggunakan alat itu seperti Microsoft dan sebagainya. Kemudian sedangkan yang tidak menggunakan alat maka bisa melakukan observasi secara langsung dengan mendengarkan penjelasan dari guru, menonton video atau gambar yang relevan, atau dengan mendengarkan informasi dari radio atau sumber informasi lainnya. Kemudian yang kedua ada questioning atau menanya. Jadi kegiatan menanya itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajarinya. Kegiatan menanya ini memiliki kaitan dengan diskusi terkait informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diperoleh, ataupun bentuk klarifikasi dari informasi yang belum jelas. Kemudian guru dalam hal ini itu harus memiliki kesiapan yang matang dalam menentukan cara atau pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang secara relevan dengan materi, sehingga peserta didik akan tertarik dan terstimulus dengan baik dalam kegiatan ini. Hal itu juga akan mendorong banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta didik tersebut. Pada tahap ini, hasil belajar yang dapat dicermati oleh guru dari peserta didik adalah bagaimana jenis dan kualitas pertanyaan yang muncul. Jenis pertanyaan yang dapat berupa pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, atau hipotik. Kemudian yang ketiga itu ada experimenting atau eksperimen. Jadi kegiatan eksperimen ini merupakan lanjutan dari kegiatan bertanya di tahap sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan eksperimen ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber tentunya dengan berbagai cara. Kemudian hasil belajar yang dapat diamati oleh guru pada tahap ini adalah jumlah dan kualitas sumber informasi yang telah dikaji oleh peserta didik, kelengkapan informasi yang dikumpulkan, validasi informasi yang diperoleh, serta instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi. Kemudian yang keempat ada associating atau menalar. Pada tahapan menalar ini merupakan proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati
guna memperoleh simpulan dalam bentuk pengetahuan. Pada tahap selanjutnya, guru harus mampu memberikan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam mensistensikan argumentasi serta pembuatan kesimpulan terkait jenis fakta, konsep, atau pendapat. Selain itu, hasil belajar lainnya yang dapat berbentuk struktur baru, pengembangan interpretasi, argumentasi, serta adanya kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta atau konsep dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan. Kemudian yang terakhir itu ada communicating atau mengkomunikasikan. Pada tahap akhir ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Peserta didik dapat mengkomunikasikan dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya memuat bagan, diagram ataupun grafik. Adapun hasil belajar yang dapat dilihat guru dalam tahapan ini adalah kemampuan dalam menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan grafik, media analisis, media elektronik maupun bentuk kreatif lainnya ataupun bentuk fisik yang dapat guru nilai secara langsung, misalnya berupa laporan, tertulis karya ilmiah, atau video yang diunggah di media sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.